Oke, kita akan kembali membahas tentang sistem kendali kontinu. Kali ini kita akan eh, mengkaji berbagai bentuk soal yang terkait dengan sistem umpan balik, dan kita akan mencari hubungan antara time settling dan faktor redaman atau zeta. Ya, dan kita akan melihat dua buah contoh soal yang bisa jadi adalah soal UAS atau mungkin yang mirip dengan ini. Soal yang pertama adalah ini. Jadi ada sebuah sistem servo motor yang memiliki umpan balik, ya, simple umpan balik yang seperti ini, ya, dimana servo motor ini, ya, servo motor ini tentu saja memiliki konstanta waktu tersendiri. Konstanta waktunya adalah 0,5, sementara faktor km-nya atau konstanta motornya adalah 2. Nah, kita akan berusaha untuk mencari, pertama adalah fungsi transfer closed loop atau CS per RS. Ya, yang kedua adalah kalau misalkan kita membuat sistemnya tidak osilasi, apakah K-nya ya, bukan KM, karena KM-nya sudah ditentukan sebelumnya, apakah K-nya harus diperbesar atau diperkecil? Tentu saja kita nggak bisa nebak-nebak apa diperbesar atau diperkecil, karena segala sesuatunya harus melalui suatu perhitungan yang valid, ya. Jadi jangan sampai menebak-nebak hasilnya lalu tidak bisa memberikan analisis kenapa hasilnya seperti itu, ya. Terus yang C, beri analisis bagaimana pengaruh K terhadap osilasi sistem dengan menunjukkan letak pole pada bidang S. Untuk yang C mungkin kita bahas di di lain waktu, karena kita belum belajar root locus. Jadi untuk C kita skip dulu. Jadi nanti kalau misalkan kita belajar root locus, kita akan kembali ke contoh soal yang ini. Dan yang ke D, tentukan berapa harga K supaya tidak ada osilasi dan overshoot, yang berarti nilai zeta-nya itu sama dengan 1. Ya, ini adalah zeta sama dengan 1. Ya, terus yang ketiga, berapa settling time pada nilai K tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mempercepat respon, yaitu memperkecil nilai time settling, misalkan jadi 1 detik, dengan mengeset K. Pertanyaannya, kita bisa lakukan nggak? Ya, dengan cara mengeset K. Nah, kita lihat dulu, ya, jawaban pertama. Teruskan fungsi transfer closed loop dari persamaan ini. Kita bisa lihat bahwa dari sini persamaan closed loopnya adalah CS per RS adalah GS. GS-nya itu adalah ini, per 1 tambah GS HS. HS-nya adalah bernilai 1 karena di sini tidak ada faktor penguatan sama sekali. Sehingga kalau misalkan kita mau jabarkan persamaan jadi seperti ini, ya. CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS HS, di mana HS-nya sama dengan 1 dan GS-nya adalah K dikali KM per S dalam kurung time S tambah 1. Kenapa? Karena kita tinggal masukin aja ini, bagian ini sama ini tinggal dikaliin. Berarti kan KKM per S TMS tambah 1. Lalu selanjutnya apa? Kita tinggal masukin KM sama dengan 2 dan TM sama dengan 0,5 sesuai dengan apa yang ada di soal. Nah, persamaannya menjadi GS-nya adalah 2K, K-nya adalah variabel yang kita masih mau cari nilainya, per S dalam kurung kali 0,5 S tambah 1, atau 2K per 0,5 S kuadrat tambah S, ya. Ingat, ini adalah persamaan order 2. Persamaan order 2, koefisien dari S kuadratnya itu harus sama dengan 1. Jadi biar sama-sama 1, ruas atas dan ruas bawah itu dikali 2. Jadi 2K dikali 2, lalu 0,5 S kuadrat tambah S dikali 2. Nah, hasilnya adalah 4K per S kuadrat tambah 2S. Sehingga kalau misalkan kita mau mencari berapakah CS per RS, maka seperti saya bilang sebelumnya adalah GS per 1 tambah GS HS. GS-nya adalah 4K per S kuadrat tambah 2S, HS-nya adalah 1. Sehingga nanti persamaannya adalah 4K per S kuadrat tambah 2S per 1 ditambah 4K per S kuadrat tambah 2S. Karena penyebutnya itu terlihat menyebalkan, maka kita hilangkan dengan cara mengalihkan kedua ruas atas dan bawah dengan S kuadrat tambah 2S. Sehingga persamaannya menjadi 4K per S kuadrat tambah 2S tambah 4K.
Kenapa? Karena 4K per S kuadrat tambah 2S dikali S kuadrat tambah 2S itu ya 4K. 1 dikali S kuadrat tambah 2S ya S kuadrat tambah 2S. Jadi ini kalau udah terbiasa sih kita udah otomatis ya. Ini kita kita kalikan, ini berarti kan dikalikan ke atas, ini juga dikalikan ke atas, sehingga ini coret, dan ini adalah S kuadrat tambah 2S. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah persamaan fungsi alih CS per RS. Nah, lalu kita mau melakukan apa? Kita harus menyamakannya dengan persamaan order 2. Kalau kita masih ingat dalam pembahasan sebelumnya, persamaan order 2 itu adalah omega n kuadrat per S kuadrat ditambah 2 zeta omega ns tambah omega n kuadrat. Ya, jadi ada hubungan antara persamaan ini dengan ini. Jadi kita bisa lihat di situ bahwa kenapa tadi kita kalikan setengah S kuadrat kali 2, biar kita dapat hubungan antara sistem order 2 dengan sistem yang kita cari fungsi transfernya. Jadi kita bisa lihat di situ, 4K itu sama dengan omega n kuadrat. Ya, kenapa? Karena ya ini sama-sama pembilangnya. Ya, 4K di sini ini sama dengan omega n kuadrat. Ya, di sini juga ini omega n kuadrat sama dengan 4K. Kalau ada yang beda jangan bingung ya, berarti kita patokannya lihat di bawah. Nah, 2 zeta omega n itu sama dengan 2, atau 2 zeta omega ns sama dengan 2s. Ya, dan S kuadrat di sini tentu saja sama dengan S kuadrat. Ya, kita lihat zeta di sini. Ya, zeta itu adalah faktor redaman. Ya, faktor redaman. Ya. Yang semakin besar berarti makin tidak berosilasi. Karena kita udah belajar sebelumnya kalau misalkan zetanya itu sama dengan 0 berarti dia berosilasi terus-menerus. Kalau sama dengan 1 dia teredam, jauh di atas 1 itu teredam banget. Kalau antara 0 sama 1 dia masih osilasi tapi makin lama makin kecil. Nah, berarti kita nanti untuk membuat sistemnya nggak berosilasi, kita harus membuat zetanya bernilai cukup besar. Ya, kita lihat tadi di sini ya. 4K sama dengan omega n kuadrat. Berarti kan omega n sama dengan akar 4K sama dengan 2 akar K. Nah, kita lihat di sini ya. Lalu kita udah dapat omega n sama dengan 2 akar K. Lalu kita akan buat persamaan berdasarkan ini. 2S dan 2 zeta omega ns. Nah, 2 zeta omega ns sama dengan 2S. Kita coret S-nya. Sehingga ketemunya 2 zeta omega n sama dengan 2. 2-nya kita coret juga. Lalu omega n-nya kita ganti dengan 2 akar K. Sehingga persamaannya menjadi 2 akar K zeta sama dengan 1. Sehingga zeta sama dengan 1 per 2 akar K. Nah, kita lihat kalau K diperbesar, maka zeta mengecil. Padahal kita ingin membuat dia sistemnya tidak berosilasi. Agar sistemnya tidak berosilasi, maka kita perkecil nilai K. Kalau misalkan nilai K-nya diperkecil, maka zetanya akan lebih kecil. Kalau misalkan K-nya diperkecil, maka zetanya akan lebih besar. Berarti semakin teredam. Tapi hati-hati, K tidak boleh di bawah 0. Kenapa? Karena nanti kita akan bingung mencari nilai akar minus. Itu imajiner, paling kita nggak akan jauh-jauh sampai sana dulu. Ya, jadi simpulannya adalah K diperbesar maka zeta mengecil. Jadi agar zeta membesar maka K diperkecil. Ya, terus yang pertanyaan selanjutnya adalah yang saya skip dulu. Jadi berapa harga K supaya tidak ada osilasi dan overshoot, yaitu saat zetanya 1. Nah, berarti kita tinggal masukkan saja ke persamaan 2 zeta omega ns sama dengan 2s. Omega n-nya tadi 2 akar K, berarti 2 zeta dikali 2 akar K sama dengan 2. Zeta dikali 2 akar K sama dengan 1, karena kita coret 2-nya, sehingga zeta kali akar K sama dengan setengah. Nah, karena zetanya sama dengan 1, maka akar K sama dengan setengah. Kita masukkan zetanya sama dengan 1. Sehingga K sama dengan setengah kuadrat sama dengan 1/4. Ya. Jadi, biar supaya tidak ada osilasi dan overshoot, maka K-nya kita buat bernilai 1/4. Terus berapa nilai settling time pada nilai K tersebut? Berarti kita lihat bahwa pada saat nilai K tersebut, itu settling time-nya kita hitung dengan error 2% ya. Karena settling time ada 2 macam, sebenarnya ada banyak macam sih. Tapi kita biasa dengan error 2% atau error 5%. Kalau 2% persamaannya adalah 4 per zeta omega n. Omega n-nya adalah
akar 4K. Ya, akar 4K berarti sama dengan akar 4 kali seperempat, berarti akar 1. Sementara zeta-nya adalah 1. Sehingga time setting pada saat itu adalah 4 per zeta omega n sama dengan 4 per zeta-nya 1. Omega n-nya adalah akar 4 kali seperempat sama dengan 1, berarti 4 per 1 per 1 sama dengan 4 detik. Ya. Terus yang kelima, apakah kita dapat mempercepat respon dengan mengeset K? Nah, kita lihat di sini, apakah kita bisa mempercepat respon dengan mengeset K? Berarti zeta omega n-nya itu harus makin besar. Masalahnya adalah ketika omega n diperbesar, maka zeta-nya mengecil. Ketika omega-nya diperkecil, zeta-nya membesar. Zeta omega n itu selalu bernilai sama, yaitu dalam kasus ini adalah 1. Sehingga kita tidak bisa mempercepat respon karena nilai zeta omega n selalu konstan. Ketika kita berbesar nilai K-nya, maka zeta-nya mengecil. Ketika kita berbesar nilai K-nya, maka zeta-nya membesar. Nah, itu adalah masalah. Sehingga sistemnya menjadi terbatas. Artinya kita tidak bisa melakukan suatu konfigurasi yang mempercepat respon sekaligus meniadakan atau mengecilkan osilasi. Sehingga untuk mengatasi permasalahan di nomor 1 ini, saya menambahkan velocity feedback, yaitu KTS di sini. Tujuannya adalah memperbaiki respon, tetapi nanti kita akan buktikan bahwa penambahan KTS di sini akan menambah respon. Jadi sebenarnya ya di sini sistem nomor 1 sama 2 tuh mirip. Cuma bedanya adalah kita tambahkan fungsi umpan balik KTS dan kita tambahkan penguat KF. Dan nilai K-nya saya buat seperempat. Jadi jawaban soal yang tadi, K sama dengan seperempat, itu diaplikasikan di sini. Yang 2A, cari fungsi transfernya. Yang kedua, apakah kita bisa mempercepat respon, yaitu membuat time settling sama dengan 1 detik, tapi juga sekaligus menghindarkan osilasi dan overshoot dengan mengeset nilai KT dan KF. Dan berapa nilai KT KF-nya. Terus apa sih kelebihan sistem ini dibandingkan sistem sebelumnya? Nah, kita akan bahas di sini ya. Jadi mengapa pembahasan tentang blok diagram sangat penting, penyederhanaan, karena basicnya itu dari situ, menyederhanakan diagram blok. Oke. Ya. Penyederhanaan diagram bloknya seperti ini. Ya, penyederhanaan diagram bloknya adalah dengan cara GS per 1 tambah GSHS. Kita selesaikan yang inner loop dulu. Yang inner loop adalah seperti ini. K KM per STMS tambah 1. Kita masukkan K-nya seperempat dan KM-nya 2. Nanti kita dapat persamaan 0,5 per 0,5 S kuadrat tambah S. Karena kita ingin membuat sistemnya memiliki penyebut per S kuadrat, maka atas dan bawah kita kalikan 2. Sehingga untuk inner loop, persamaannya adalah 1 per S kuadrat ditambah 2S. Ya, lalu seperti biasa, bukan inner loop ya, itu GS-nya. GS-nya adalah 1 per S kuadrat tambah 2S. Sehingga inner loop adalah menggunakan persamaan GS per 1 tambah GSHS. Bedanya sama yang tadi adalah di sini HS-nya adalah bernilai KTS. Kalau yang nomor 1 tadi HS-nya adalah 1. Di sini HS-nya adalah KTS. Sehingga persamaannya itu adalah GS 1 per S kuadrat tambah 2S per 1 tambah 1 per S kuadrat tambah 2S, yaitu GS, kali KTS, yaitu HS. Biar penyebutnya yaitu S kuadrat tambah 2S hilang, kita kalikan atas dan bawah dengan S kuadrat plus 2S. Sehingga persamaannya menjadi ini, yaitu 1 per S kuadrat tambah 2S tambah KTS. Atau 1 per S kuadrat tambah dalam kurung 2 ditambah KT dalam kurung S. Ingat, ini adalah persamaan inner loop-nya saja, jadi belum merupakan persamaan keseluruhan. Persamaan keseluruhannya seperti apa? Berarti atas kita kalikan KF, karena ada KF-nya di sini, ya. Sini ada KF. HS-nya itu adalah 1. Berarti GS per 1 tambah GSHS itu adalah KF kali GS per 1 tambah KF kali GS kali 1. Karena HS-nya 1. Pembilangnya, atas dan bawah kita kalikan S kuadrat tambah 2 tambah KTS, sehingga nanti persamaannya adalah menjadi KF per S kuadrat tambah dalam kurung 2 tambah KT dalam kurung S tambah KF.
Nah, itu adalah persamaan closed loop-nya. Lalu kita mau buat, saya ingin TS-nya 1 detik. Ya, berarti 4 per zeta omega n sama dengan 1. Nah, dan pada waktu itu zeta-nya sama dengan 1. Jadi saya ingin mengatur dua hal sekaligus, yaitu faktor redaman dan time settling, sesuatu yang nggak akan bisa kita atur pada kasus nomor 1 tadi, karena zeta omega n konstan. Jadi kita lihat zeta sama dengan 1, 4 per omega n sama dengan 1, berarti omega n sama dengan 4. Ya, kita lihat persamaan order 2, omega n kuadrat per s kuadrat tambah 2 zeta omega ns tambah omega n kuadrat. Di mana omega n kuadrat itu sama dengan kf. Sehingga kf itu sama dengan 4 kuadrat. Ya. Kenapa? Karena kita lihat tadi omega n sama dengan 4. Kf sama dengan 4 kuadrat itu sama dengan 16. Nah, kita lihat lalu yang di persamaan yang ini, yaitu 2 zeta omega n sama dengan 2 tambah kt, ya. Sehingga 2 zeta omega n sama dengan 2 tambah kt. Kita tinggal masukkan omega n itu sama dengan 4. Ya, berarti tinggal 2 kali 1 kali 4 sama dengan 2 tambah kt. 8 sama dengan 2 tambah kt, dan kt sama dengan 8 dikurang 2, yaitu 6. Nah, kelebihan tentu saja jelas dibandingkan yang nomor 1 tadi adalah kita bisa mengatur time settling dan zeta atau faktor redaman sekaligus dengan mengatur nilai kt dan kf. Jadi kalau yang tadi nomor 1 itu kita cuma bisa mengatur zeta-nya aja atau time settling-nya aja, tapi nggak bisa dua-duanya. Kalau soal yang ini kita bisa ngatur dua-duanya sekaligus, jadi kita bisa atur kalau misalkan kita ingin time settling-nya cepat, tapi juga tidak terlalu berosilasi. Ya, ini adalah cukup pembahasan tentang contoh soalnya.